Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Wahyu Akbar dari Prodi Sistem Informasi 22A1 untuk nomor NIM 2201011014. Kemudian dosen pengampu ada Ibu Sundari SEMM. Nah, di sini saya akan menerangkan perancangan bisnis saya yang sudah saya buat sesuai dengan yang sudah diberikan kepada Bu Sundari. Ini adalah nama dari perancangan atau perusahaan yang saya buat, yang namanya adalah PT Bolo Pandowo. Kemudian ini ada identitas perusahaan, nama otobus PO Bolo Pandowo, kantor pusat Banyak Prodo Tirtomoyo Wonogiri, garasi pusat Banyak Prodo Tirtomoyo Wonogiri. Kemudian ada nomor telepon, ada email. Untuk media sosial ada TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter. Untuk pemilik PT BPTM, struktur hukum ada perseroan terbatas. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan kami, yaitu PT PO Bolo Pandowo adalah sebuah transportasi darat antar kota antar provinsi yang melayani sesuai trayek tujuan Jakarta dan sekitarnya dengan aman, nyaman, dan tepat waktu, penuh dengan pelayanan dan tenaga biasa. Selanjutnya, visi misi perusahaan. Untuk visi menjadi perusahaan otobus terbaik dengan kerja profesional, memberi pelayanan yang luar biasa. Kemudian untuk misi yang pertama, memberi rasa nyaman, aman, tepat waktu, dan memenuhi permintaan klien. Untuk yang kedua, memberi jasa pelayanan transportasi darat dengan kualitas dan prinsip. Selanjutnya ada nilai perusahaan. Yang pertama ada aset fisik, itu terdiri dari nilai bus, armada transportasi, pusat perawatan, dan fasilitas lainnya. Kemudian ada tanah dan properti. Selanjutnya ada kinerja keuangan yang meliputi pendapatan tahunan, laba bersih, dan arus kas. Selanjutnya ada pertumbuhan perusahaan. Yang pertama proyeksi pertumbuhan pendapatan dan laba. Yang kedua ekspansi ke wilayah baru atau rute baru. Untuk posisi pasar, pangsa pasar perusahaan di industri otobus, keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing. Kondisi industri, faktor eksternal yang mempengaruhi industri otobus secara keseluruhan. Kemudian ada manajemen perusahaan, pengalaman dan kredibilitas manajemen, kualitas, strategi manajemen, ada risiko bisnis, risiko operasional, keuangan dan pasar, ketersediaan sumber daya alam, dan yang lain-lain. Utang dan kewajiban, kondisi utang, kemampuan perusahaan mengelola kewajiban. Inovasi dan teknologi, tingkat adopsi teknologi dalam armada dan operasi, kepatuhan regulasi. Yang pertama ada tingkat perusahaan terhadap peraturan hukum yang berlaku, reputasi dan merek, nilai merek perusahaan, reputasi dalam pelayanan dan keselamatan, karyawan dan kesejahteraan, ada kualitas tenaga kerja dan program kesejahteraan. Untuk analisis pasar, analisis pesaing, bagaimana perusahaan berkinerja dibandingkan dengan pesaing utama, tren industri, perkembangan terkini dalam industri otobus. Nah, di sini ada struktur kepengurusan dari perusahaan kami. Yang pertama paling atas ada direktur, kemudian ada manajer operasional, manajer keuangan, dan manajer HRD. Di bawahnya manajer operasional ada koordinator perlengkapan operasional dan koordinator agen atau operator. Kemudian di bawahnya lagi ada kepala divisi operasional armada dan kepala bengkel. Kemudian di bawah manajer keuangan ada staf pengadaan barang dan staf administrasi logistik. Selanjutnya ini adalah logo saya. Logo tersebut memiliki arti BPTM Bolo Pandowo Tirtomanitis. Garis melingkar diibaratkan seperti arah air yang selalu menyambung. Untuk warna emas, keabadian, keagungan, dan kemewahan atau elegan. Untuk pembagian tugas dan tanggung jawab bagian, yang pertama ada direktur sebagai pimpinan dan pembinaan perusahaan secara efektif dan efisien. Yang kedua merumuskan rencana-rencana strategi perusahaan. Yang ketiga menjaga berjalannya
perusahaan agar tetap pada visi dan misi perusahaan. Bertanggung jawab terhadap tindakan keputusan strategis dalam suatu aktivitas operasional, memberi laporan mengenai hasil kegiatan kepada direktur. Yang ketiga, memastikan berjalannya kegiatan operasional berjalan dengan aman. Kemudian ada manajer keuangan, memiliki hak untuk mengambil serta menyetujui keputusan yang berkenaan dengan pembelanjaan. Yang kedua ada membuat laporan keuangan ke direktur. Yang ketiga, mengawal dan memonitor pengeluaran dan harga. Untuk yang keempat ada manajer HRD, adalah tugasnya untuk menjadi penghubung antara manajemen dan karyawan, membentuk karyawan terbaik dalam proses rekrutmen dan orientasi, kemudian melakukan evaluasi tingkat kepuasan karyawan. Selanjutnya ada koordinator perlengkapan operasional, menyediakan atau mengecek alat dan perlengkapan armada. Yang kedua, menyajikan sarana dan prasarana mengenai perlengkapan administrasi. Selanjutnya ada koordinator agen operator. Yang pertama, mengatur, memantau, mengendalikan agen. Dan dua, melaporkan jumlah penumpang tiap perjalanan trayek. Tiga, menampung hasil operasional harian dari agen dan kru. Kemudian ada kepala divisi. Ada tiga, menentukan jadwal dan penugasan kru pada armada dan trayek. Yang kedua, mengambil keputusan armada layak jalan atau tidak beroperasi. Yang ketiga, membenahi armada apabila terjadi kerusakan. Untuk kepala bengkel, memberi informasi kondisi armada apabila terjadi kerusakan kepada kepala bengkel divisi operasional. Untuk yang kedua, mengontrol tugas setiap teknisi dan memberikan arahan perbaikan armada yang rusak atau tidak di garasi. Untuk staf keuangan, melaporkan segala transaksi harian kepada manajer harian, memberi seluruh bukti transaksi pembelian barang, membuat jumlah stokan armada. Staf pengadaan barang, menjaga gudang atau melayani pergantian spare part armada, membuat rekap bulanan penggunaan spare part, kemudian dan melakukan pembelian spare part sesuai dengan standar dan kualitas yang diminta teknisi. Kemudian ada staf administrasi logistik. Yang pertama, membuat catatan harian mengenai barang yang masuk dan barang yang keluar spare part. Kemudian yang kedua, membuat daftar ketersediaan barang. Yang ketiga, menyalurkan uang dari staf administrasi keuangan untuk keperluan pengadaan serta pemeliharaan spare part dan perbaikan atau pemeliharaan armada. Nah, ini ada biaya modal. Untuk sasis Mercedes-Benz OH1626 adalah 1.025 juta. Untuk Hino ada 900 sekian. Kemudian ada karoseri bodi Adiputro Jetbus 2 SHD dengan harga sekian, 800 juta. Nah, kemudian ada biaya operasional. Biaya operasional meliputi biaya tetap. Nah, biaya tetap ini ada 6 struktur ya. Biaya penyusutan ada sekian, biaya pajak kendaraan sekian, STNK sekian, KIR sekian, izin atap sekian, asuransi sekian, dan retribusi di terminal sekian. Untuk biaya tidak tetap ada 10. Ini ada biaya kru bus sekian, BBM sekian, untuk BBM-nya 1 trip atau 1 PP. Kemudian ada tol sekian, perawatan berkala ada sekian, ban, spare part, cuci bus, operasional pool atau kantor, listrik, air, dan lain-lain, komisi. Yang ke-10 ada komisi dan agen. Untuk perhitungan keuntungan, kita ambil untuk biaya per trip itu 4.500.000, harga tiketnya 225.000, dibebankan ke penumpang 160.000, sisa untung adalah 65.000 untuk per penumpang. Nah, ini adalah untuk rencana pemasarannya. Kita akan melakukan dengan cara online melalui web resmi kita, media sosial. Kemudian ada pemasaran lokal melalui agen-agen atau para mania bus. Nah, ini ada analisis persaingan dan strategi. Persaingan pada era ini banyak pengusaha otobus bermunculan. Mereka bersaing dengan menawarkan spesifikasi sasis, fasilitas, harga, dan pelayanan. Untuk strategi, kami terus meningkatkan kualitas pelayanan, spesifikasi armada, rumah makan, dan menciptakan karyawan yang profesional. Nah, ini ada divisi trayek. Untuk divisi trayek ada 2.
Ya, ada dua. Yang pertama ada divisi Wonogiri. Untuk jalur 1 melayani trayek Pacitan, Giriwoyo, Tirtomoyo, Wonogiri dan sekitarnya. Untuk jalur 2 melayani trayek Purwantoro, Slogoima, Jatisoro dan sekitarnya. Kemudian di divisi Jogja ada dua juga. Jalur 3 melayani trayek Giwangan, Jogja dan sekitarnya. Untuk jalur 4 melayani trayek Jogja, Kebumen dan sekitarnya atau melewati lintas selatan. Hubungan bisnis lain meliputi yang pertama ada rumah makan, yang kedua adalah penyedia spare part, yang ketiga ada bengkel karoseri, yang keempat ada agen resmi atau pool, yang kelima ada penyedia BBM atau kita bekerjasama di pom-pom di setiap daerah. Untuk detail spesifikasi armada sebagai berikut, ada chassis menggunakan Mercedes-Benz, untuk Hino air suspension, mesin diesel, kemudian karoseri menggunakan Adiputro, ada 32 set, dan ada bantal, selimut, AC, TV, toilet, lampu tidur, dan USB port untuk mengecas HP atau powerbank. Nah, ini adalah gambaran dari bus kita, cakep juga ya. Nah, ini untuk kesimpulannya, dengan adanya perusahaan otobus, kami diharap dapat membantu masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan, kualitas armada, dan investasi dalam teknologi transportasi, menegakkan komitmen perusahaan terhadap efisiensi operasional dan pelayanan terbaik, berfokus pada evaluasi strategi bisnis saat ini. Perusahaan otobus dapat merumuskan langkah-langkah untuk pertumbuhan berkelanjutan. Selesai guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.